Oke, selamat datang di The Lazy News, The Lazy Gadget News. Ulang. Apa? Biar lancar. Selamat datang di The Lazy News, Gadget News, The Lazy Gadget News. Selamat datang di The Lazy Gadget News. Nah, ya, jadi ini untuk tanggal 26 Agustus. Ya, 26 Agustus. Ada beberapa berita. Ini kita Sebutkan satu. lemes gak sih ini? Katanya kita kemarin lemes soalnya. Katanya ini apa, ngomongnya kurang kenceng bang biar bisa nemenin biar bisa obrolannya nemenin gitu katanya. Nah, jangan nggak usah gitu mbak. Oke, sekali lagi deh ya nih. Kita peding lagi. Selamat datang di The Lazy Gadget News. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Kita udah heboh kan biar bisa menemani anda ya. Kalau misalkan ada yang komen soalnya katanya kurang heboh, kurang happy gitu, lemes, channelnya tutup aja katanya. Ada yang ngomong gitu. Oh iya. Udah langsung gua hype komen itu, kayak siapa lo investor ngomong gitu. Ya, jadi hari ini kita nggak bahas investor, tapi kita akan bahas beberapa. Harus baik senyum ya, jangan lupa. Iya, harus banyak senyum. Kita akan bahas beberapa, kita akan bahas beberapa berita seputar gadget tentunya ya. Yang pertama adalah bocoran dari Samsung S25 Ultra. Yes. Bentuknya katanya akan lebih sedikit, bukan lebih sedikit sih, akan lebih ngotak. Jadi dia prosesornya juga bagus ya. Karena lebih ngotak. Bukan ya, ini banyak makna ya sekarang ya. Kenapa dia? Ngotaknya maksudnya desainnya ya? Desainnya ya? Enggak, justru nggak lebih ngotak. Oh, bukan lebih boxy? Performanya lebih ngotak, tapi desainnya nggak ngotak. Nggak ngotak. Iya. Tunggu sebentar. Desainnya nggak ngotak, jadi desain bagus banget maksudnya? Desainnya nggak ngotak banget gitu. Maksudnya tidak kotak desainnya. Jadi balik lagi ke S23 lagi ya? Apa beda? Dia cukup mirip, cuman intinya nggak sesiku si S24. S24 kan kayak boxy banget. Nah ini lebih ada sedikit melengkung dikit di ujung-ujungnya. Berdasarkan leaks ya. Jadi S25 akan ada sikunya, akan ada gini ya ntar ya. Iya, ganggu banget ya kayaknya. Lagi megang ada siku. Nyodok. Nyodok. Enggak, tapi kayaknya sebenarnya kenapa harus diubah jadi kayak gitu lagi ya? Karena kan di S24 tuh menurut gue tuh lebih happy gue pegangnya daripada S23. Gimana pengalamannya pas bandingin 23 sama 24 tuh 24 tuh lebih berasa kayak lebih kokoh gitu pas pegang. Jadi kayak yakin nggak gampang jatuh. Kalau S23 gue ngerasanya masih gampang jatuh, apalagi bahannya juga beda kan. Nah, tapi menurut leaks-nya dia bilang tuh ada perubahan itu kemungkinan besar karena supaya lebih enak dipegang lagi. Jadi mungkin kalau terlalu kotak dia kayaknya kurang nyaman ya, mungkin yang tadi terlalu. Jadi gini. Jadi dia tidak sekontak S24 tapi tidak se-rounded si S23 mungkin ya. Jadi mungkin dia ambil tengah. Iya, paham. Tapi tetap layarnya tetap flat ya, nggak ada. Oh gitu, nggak edge lagi, jadi nggak curve lagi ya. Sama-sama, masih sama banyak dominasi dari desain S24 Ultra di sana. Tapi ini masih leaks ya, bukan final design ya. Siapa kurang tahu lebih. kita salah kan, namanya manusia kan tempatnya berbuat salah. Mohon maaf. Ya, langsung berita kedua aja. Ini berita kedua cukup cukup membuat kita iri karena dia bikin dalam sehari itu langsung dapat gold play button. Siapalah kita ini, kita views cuma 1000, 2000 mungkin. Udah disuruh tutup lagi. Udah disuruh tutup aja channelnya bang katanya. Ya ampun, investor. Ya, jadi Cristiano Ronaldo baru bikin channel YouTube. Baru apa enggak sih sebenarnya? Mungkin lebih ke baru upload kali ya. Mungkin bikinnya udah lama apa gimana ya? Kemarin sih bikinnya katanya kalau dari pertama kali dia bikin ya, bikin beritanya itu bener-bener baru jadi, dia udah ngupload banyak video. Iya, gue lihat tuh kemarin sekali jadi akunnya langsung gabrek gitu, gabruk gitu, semua segabrek gitu. Videonya banyak banget diupload sama dia. Dan satu video kayak ada yang 11 juta, berapa juta. Gokil banget, kayak akun lama kan. Iya. Pas lihat postingannya baru 15 hours ago. Iya. Gitu. Coba kita cek ya, ini per kita syuting ini itu berapa subscribers ya? Cristiano Ronaldo. Oh, dia Krisnya nggak pakai H ya, goblok gue. 33 juta. Kemarin gue ngecek 19 juta. Satu harian lebih nih. Iya, ini udah 1 hari yang lalu dia bikin. Sampai ada yang bikin loh live score-nya sama MrBeast. Karena MrBeast bisa jadi kalah ya kalau kayak gini ya. Kalau dia pesat banget, coba sebulan kayak gitu bisa kali lewat. Iya sih, karena dia juga di Instagram kan juga salah satu followers terbanyak ya. Yes.
nomor 2 setelah Instagram. Kayaknya Instagram kan 670 kayaknya kalau nggak salah. Itu tuh 630 something gitu followersnya. Baik banget. Jadi kayaknya kalau misalkan buat ngalahin MrBeast ya kayaknya bisa banget sih. Dalam waktu waktu sebulan 2 bulan lah. 2 bulan mungkin bisa ngalahin MrBeast sih harusnya ya. Oke, udah dikirimin golden. Iya. Diamond ini udah harusnya. Lagi kirim lagi diamond. Di OTW lagi di jalan kurir ya. Iya lagi di ruang paket. Itunya play buttonnya. Berikutnya ada apa nih? Tweets nih, kalian ada updatean lagi tweets nih. Setelah kemarin ada updatean juga yang apa namanya? Ini tuh ada short ya kalau nggak salah ya. Jadi kita tuh bisa nontonin cuplikan-cuplikan dari si kreatornya gitu. Dia ada yang langsung ngeklik cut gitu atau itu gua nggak tahu itu gimana fiturnya, gua juga nggak main tweet sebetulnya. Tapi kayaknya bisa ngeklip kayak YouTube tapi bisa langsung posting gitu loh. berarti langsung nge-crop langsung jadi Ya, kayak kan dia landscape gitu. iya. Dia langsung nge-crop ke vertikal gitu. Enak dong ya. Jadi maksudnya Harusnya sih gitu ya. Dua konten format yang berbeda. Iya, tapi intinya ini udah mulai kayak TikTok juga ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya jadi Kayak Reels juga, kayak Short juga, kayak TikTok juga gitu. Kayaknya udah makin seragam ini sosial media. Dan sekarang updatean barunya adalah bisa update story. tapi beda. Tapi beda. Story-nya bisa diatur jamnya. Kalau misalnya yang lain kan cuma 24 jam. Ini bisa maksimal 48 jam. Bahkan cuma bisa bikin 1 hari 12 jam doang, setengah hari baru 24 jam dan 48 jam. Jadi bisa diatur. Setelah tapi apa? Ya, ini nggak streamer semua dapat. Oh, nggak semua account bisa update kayak gini ya? Hanya streamer terpilih katanya dari si Twitch gitu. Jadi semuanya nggak bisa, nggak. Ya mungkin uji coba juga sih ya. Biasanya kayak gitu Kayaknya sih, sih triknya gitu. sih gitu ya. Kayak cuman di segelintir orang, kalau feedback udah oke, nah kayaknya publik deh, bisa semua orang gitu. Tapi jadi kayak identitasnya nggak ada ya. Iya, jadi mirip-mirip semua. Sama kayak Semua kemarin sama. kita, tapi kemarin kita nggak jadi upload ya, bahas handphone itu. Karena kita mau ganti segmen kan soalnya. Nggak jadi, ntar lah. Tapi maksudnya kemarin tuh udah ngebahas sama dia Untuk handphone. kalian nggak dengar nama segmennya, ya. Jadi kemarin kita bahas sama dia handphone zaman sekarang tuh udah semakin tidak berkarakter gitu. Sebelum ada Fold ya, kayaknya Fold itu mulai ada karakter lagi karena handphone semakin seragam. iPhone ya iPhone 15 ya iPhone 15 aja semuanya, yang bedain cuma casing doang. Kalau misalkan kita balik lagi ke zaman-zaman Nokia kan, orang tuh pakai Nokia tuh bisa beberapa tahun dan kayaknya Nokia ini tuh dia banget gitu. Kayak 7610, Engage, 6600 gitu. Ya sama kayak sosmed sekarang juga kayaknya udah makin Udah nggak ada identitasnya bener. Cuma beda nama, Iya. beda tampilan. Hmm. Secara fungsi sebenarnya sama aja. Orangnya juga pasti gitu. Kita ketemuin itu lagi. Iya, dan sosmed juga dulu kan kayak orang bisa nikmatin Facebook dengan home dan statusnya gitu, tapi ada Twitter juga yang bisa nge-tweet. Jadi kita ada referensi yang berbeda gitu. Ketika main tuh ini beda Yes, gitu. yes. Pet juga ada beda lagi gitu loh. Ya, Pet kenapa tutup ya? Padahal dia Ya karena ya tidak menghasilkan ya. Tapi sekarang tuh udah semakin seragam. Jadi kayak udah nggak ada pembeda lagi antara setiap sosial media yang ada di kita mainin gitu. Jadi ya begitulah. pun kalau ada yang baru dicaplok sama yang Iya. yang udah gede. Iya, jadi biasanya ada fitur A gitu ya. Sosmed B tinggal ikutin dengan namain yang lain Ada gitu. tuh kok nama media sosial baru tuh di luar negeri, di Swedia apa di Swiss gitu, lupa deh pokoknya. Yang dia tuh cuma bisa ke orang-orang terdekat dong. Kalau yang kirim foto langsung saat itu, detik itu juga. Tahu nggak? Nggak Yang tahu. share ada Ya tuh. semacam Snapchat kali ya. Kalau Snapchat kan kirim chat tapi foto atau video. Ini enggak, ini kayak berinteraksi, pokoknya lu harus apa adanya, nggak boleh fake kayak di Instagram dan lain-lain. Jadi dia bener-bener kayak kecepatan dan saat itu juga bener-bener harus diposting. Kalau enggak nanti dibilang ke orang-orang ini orang nggak gagal ngelengkapin. Jadi bener-bener ya apa adanya. Kalau lu foto blur ya udah upload sesuai foto blur itu gitu. Apa ya namanya lupa. Iya, nggak Udah tahu agak juga. lama, itu pun dicaplok sama Snapchat apa gitu. Jadi dia nyuri fiturnya. Oh, kalau nggak gitu. salah. Aku agak lupa antara Snapchat atau Instagram gitu ya nyaplok si. Dulu Casey Neistat juga pernah bikin sosmed yang mirip-mirip kayak Snapchat tapi bukan Snapchat. Jadi dia tuh cara mainnya itu adalah pakai dagu. Jadi handphone Dagu jadi ketika taruh di dagu dia jadi kayak main POV gitu. Oh. Jadi dia melakukan sesuatu tapi handphonenya harus taruh di dagu gitu. Tahu dari mana aplikasi dia taruh dagu? Ya nggak tahu sih. Kok begini gitu? Iya, atau ini juga ketek bisa kayak gitu ya. Gimana kan Nggak bisa tahu aja. sih, gue juga nggak ikutin. Makanya itu juga nggak lama deh kayaknya. Coba yang tahu komen ya. Kayaknya seingat gue udah nggak ada juga sekarang. Udah nggak ada juga karena waktu itu Casey Neistat kan lagi ngehits banget kan. Dia tuh coba buat bikin orang-orang bisa ngevlog juga tapi dengan POV mereka masing-masing gitu loh. Ya tapi akhirnya juga nggak laku juga sih. Ya begitulah tentang sosmed itu ya. Jadi semakin seragam sekarang. Jadi kita udah tidak menemukan
identity dari Khas sosmed lagi. masing-masing. Jadi ya udahlah, kayak Twitter juga sekarang udah ada short video juga. Ya udahlah, gitu-gitu aja kita main sosmed jadinya. Kalau lihat video kan juga udah mulai scroll. Iya, betul. Sama. Ya, begitulah. Berikutnya, ini ada fitur anti maling dari Google ini, tapi baru bisa dipakai di Brazil. Kenapa di Brazil? Karena takut dicopet Neymar. Jadi ada fitur anti maling, apa namanya nih? Theft Detection Lock. Yes, betul. Dimana fiturnya itu adalah aneh sebetulnya menurut gua. Karena fiturnya itu, dia itu nge-detect gyroscope katanya kan. Yes. Jadi kalau misalkan handphonenya tiba-tiba ada gerakan tidak terduga, dia langsung nge-lock gitu. Misalkan kayak lu pegang handphone nih, handphone lu nah langsung ada gerakan kayak gitu kan. Gitu. Habis itu dia langsung aktifin fitur anti theft ini, jadi langsung bunyi maling gitu. Basic ya. Iya, langsung Langsung digebukin. dikeroyok. Iya, jadi sistemnya Mungkin modern. kalau masuk Indonesia kayak gitu. Iya, sistemnya modern tapi caranya masih yang primitif, masih gebukin maling. Tapi ini cuma ada di Brazil. Jadi kurang lebih fiturnya tuh kayak gitu. Tapi yang tadi gue bilang ke dia adalah kalau misalkan fiturnya mengandalkan gyroscope, kalau gitu dia tuh nggak bisa ngebedain handphone jatuh dan handphone yang dicolong dong kalau kayak gitu. Sebenarnya sama kayak kasusnya waktu pertama kali iPhone ngerilis, Iya, atau iya, misalnya direbut anaknya misalnya lagi Oh, main. iya, Sama anak iya, kecil iya, kan iya. misalnya paksa gitu juga kan, bisa aja kan kayak gitu juga. Ya nggak tahu juga sih karena ini masih dicobanya kan cuma di Brazil doang ya, di sini belum ada. Mungkin kalau misalkan dia mencoba di Brazil, dia kayak nyobanya di tempat yang criminal rate-nya tuh tinggi deh kayaknya. Iya, mungkin coba Jadi itu juga. jadi bisa berasa gitu buat tempat-tempat lain tuh gunanya ada gitu loh, kayaknya ya, ini soto-soto yang gua criminal aja. rate justru paling tinggi mah kayak Paris gak sih? Coba ya kita cari dulu nih criminal rate. Ya, biar kita nggak dihujat lagi. Iya, kriminal. Lebih tinggi Paris. Sorry, lebih tinggi Brazil. Iya. Berapa mana sih Paris berapa? Dia Paris sama Rio de Janeiro ini. Gila 90,65 goks. Dan di Brazil juga kan juga banyak juga yang megang senjata sekarang. Ya makanya kayaknya dia tuh mencoba di tempat yang criminal rate tinggi, jadinya bisa diterapin ke tempat-tempat yang lain juga gitu. Ya semoga berguna fitur ini karena kalau Kalau ke PRJ berguna sih kok. apa masalahnya PRJ itu copet, bukan dia tuh maksudnya ngerobekin tas biasanya, bukan ngambil paksa. Kan jatuh, terus ada gerakan Enggak, nggak dia menduga, kan- dia rebut. Gini sebagai sindikat saya juga pernah enggak jadi dia tuh sistemnya adalah kalau di PJ tuh dia tuh ngerobek pakai silet bukan pakai silet atau pakai cutter gitu, begitu ada robekannya tangannya masuk. Oh. Jadi bukannya dia main pelan ya. Iya, sama kalau misalkan cewek kan biasanya suka ngasleting tasnya tuh, dia ngambil dari situ. Jadi nggak ada yang kayak ditarik paksa, karena kan cukup beresiko ya kalau misalkan tempat ramai tapi langsung ngambil begitu. Oh, pasti habis. Iya kan saya pernah dipukulin juga waktu itu kan, Oh, iya, karena kasihan banget. kayaknya ini hasil pukulannya begini. Ya, itulah fitur dari Google anti theft-nya. Semoga berguna nanti di Indonesia kalau misalkan memang Semoga akan feedback-nya baik. Ya, Jadi semoga dia feedback baik. rilis. Betul. Karena bisa jadi ini juga nggak rilis sih. Buat apa kata Google? Kalau misalnya hilang handphone beli lagi, mungkin ya. Berikutnya ada Zoom. Gak masuk sih di Indonesia kok. Kenapa? Aduh, ya ampun. Ya ampun. Pak Prabowo, coba lihat. Aduh, jangan. Lagi rame nih kok. Oh iya. Saya kena doxing juga. Peringatan darurat. Ini berikutnya ada Zoom ya. Zoom ini katanya sekarang sudah bisa menampung 1 juta orang. Yes, satu kecamatan. Dah, 1 kecamatan masih juta ya. Kayaknya itu tujuannya buat kampanye deh. Nggak sih? Nggak tahu ya. Buat apa Iya, juga buat kok apa 1 ya, juta 1 juta ya? 500.000 orang aja laptopku udah panas. Iya sih, Ini tapi 1 juta. tapi mereka tuh nggak akan ngobrol bersamaan kan. Karena 1 juta orang itu kan kayak Tapi Kayak kayak banyak banget kayak gitu. pidato aku masih kayak kalau mau kampanye cocok sih kok. iya, kampanye cocok pasti. Kampanye online jadinya. Apa nggak meledak ya laptopnya? Nggak tahu Berat deh. banget loh itu. Iya sih, Zoom berat memang, berat banget sih Zoom. Ini lu record sesuatu ke gue nih. Nah, tuh. Ya, kekirim dah. Ya udahlah Ya ya. udahlah ya. Lalu berikutnya ada kamera nih. Ini kamera juga menarik ya karena Sebagai ini user Sony. ya, ini kamera juga menarik karena Sony itu baru ngerilis namanya ZV-E10 Mark II di mana Bodinya sama nggak kayak tadi? bodinya sama kayak tadi. Bukan. Jadi dia jadi ZV itu ada beberapa jenis. Ada yang ZV-1, ada yang ZV-E1, ada yang ZV-E10. Banyak tuh. Oke. Jadi perbedaannya adalah kalau ZV-1 itu dia semacam kamera pocket. Oke, bodinya lebih kecil ya. Jadi si ZV-1 ini bodinya lebih kecil dan ada internal lensnya. Oke. Jadi dia langsung gitu loh. Nah, kalau si ZV-E1 sama E10 itu enggak. Dia harus attach lensa lagi. Nah, yang menarik itu adalah sebetulnya ZV-E10 itu APS-C, ZV-E1 itu full frame. Kerja di kamera ya, Mas?
Kan saya memang kerjanya memang beginian. keren. Jadi ZV-E1 itu Engkau pasang. sensornya mirip A7S3. Oke. ZV-E10 Mark II itu sama kayak yang kita pakai sekarang. Ini FX30. Oh. Jadi FX30 sensornya sama kayak ZV-E10 Mark II. Nah, kenapa yang tadi saya bilang jadi impresinya itu kurang baik. Ini harganya 14 juta by the way ya. Ini lumayan murah ya sebetulnya untuk Sony ya? Sony Sony dan bisa. sensornya kayak gini ya. Karena Sony itu kepala 2, kepala 3 ya? ya dibicarain itu karena dengan harga segini bisa dapetin sensor sama kayak FX30. Gitu loh. Nah, tapi kekurangannya adalah karena ZV-E10 yang pertama itu terlalu inovatif, yang di Mark II ini jadinya dapat kritikan kayak ya udah gitu, Gitu kayak aja, nggak ada perbedaannya. iya, nggak terlalu banyak perbedaan gitu loh. Sejujurnya gue juga belum pegang secara langsung ya kameranya, karena biasanya tuh gue pegang juga kayak ZV-1 gue udah pegang, ZV-E1 udah pegang, yang E10 belum pernah pegang gue. Apa takut markupnya harganya juga kali ya, jadinya ya Mungkin itu ya, jadi tapi nggak kayaknya itu lebih murah deh tapi ini memang 14 juta Lin. Coba ya, ZV Tadi sih udah ini sih diubah ke ini udah kok. ZV-E10 Mark II 16-an 17. Oh, ZV-E10 juga yang Mark 1 juga 10 juta doang ya. Jarang ya ada si Sony keluarin segitu harga. Ini 8 juta setengah juga. Jadi intinya tuh ini cukup mengagetkan lah. Ini kan dengan harga yang murah, ZV-E10 itu dengan harga yang murah tapi bisa dapetin spesifikasi kayak gini gitu loh. Terus sekarang tuh udah mulai naik di angka 14. Berarti ini di Tokped sih gue cari masih 17-an ya. Jadi masih 17 Agustusan gitu maksudnya. Sorry. Tapi maksudnya di Tokped gue cari belum 14, masih 17-an. 17 jutaan maksudnya. Jadi kayaknya mungkin kritiknya itu kali, harganya naik tapi fiturnya tuh nggak terlalu banyak, dapat update-nya. Kalau mendingan beli seri sebelumnya gitu kan. Iya, begitu, betul. Sama kayak ZV-1 Mark II juga. Jadi ZV-1 Mark II juga Kayaknya rilis harus juga. dikasih gambar ya, editor sama Iya, bingung gitu tadi. ZV-1 Mark II yang ada lensa di dalamnya itu internalnya juga keluar yang seri 2. Oh. Perbedaannya adalah lensa lebih lebar. Udah. Jadi kan emang itu kamera untuk vlogger kan. Iya. Mereka tuh perlu lensa yang lebih lebar untuk nge-vlog. Karena kalau misalkan lensanya agak padat, muka doang isinya kan. Dia perlu ada background-nya kan jadinya. Jadi dikasih lensa 1850. Sedangkan di yang Mark 1 itu 24 sampai 70. Tapi bisa diganti nggak sih lensanya? Nggak bisa. Yang ZV-1 nggak bisa. Repot ya? Iya, ini agak panjang. Mungkin kita akan bahas di video berbeda kali ya, biar seru kali ya. Harus ganti kameranya. Iya. Karena kan itu pocket, dia kan memang keunggulannya pocket. Oh iya juga. Karena sih, kecil banget kan sebetulnya kan. Iya. Kenapa namanya pocket? Karena bisa dikantongin dalam kantong itu pocket. Iya juga sih. Iya. Ya, itulah kalau misalkan ngomong kamera kayaknya nggak ada habisnya sama gue ya. Jadi mendingan kita langsung move ke berita berikutnya aja yang Side jobnya tukang. bukan saya job, memang udah main job. Kalau itu dong gimana tuh? Ini berita Main berikutnya. jobnya edit. Main jobnya supervisor doang sih sebenarnya, sih nggak ngapa-ngapain lagi, ngedit lagi. Sombong. Udah memang sombong. Aplikasi berikutnya ini yang aplikasi yang tidak perlu disombongin karena aplikasi berikutnya adalah berita berikutnya adalah berita yang nggak perlu disombongin karena berita berikutnya adalah berita yang kurang cocok buat jadi bahan sombong, tapi cocok jadi bahan sombong. Gimana ngomongnya? Jadi ini adalah aplikasi namanya PubMap. Udah Jadi ada ini- yang tahu belum? Ini cukup rame nih beberapa belakangan seminggu Oh ya? ini cukup rame. Jadi Unik soalnya. fungsinya itu adalah semacam Foursquare. Yes, Tapi tapi check innya tuh check-in-nya, toilet. Jadi kayak kita flexing pup di mana gitu loh. Ya kalau misalkan pub di mananya tuh maksudnya adalah kayak di Paris atau lu ke negara-negara mana gitu, Jepang, Korea gitu, tanda-tandain ya itu oke aja sih. Tapi kalau misalkan lu cuman ke Jonggol, ke Cepete, Rawabelong, Rawabuaya ya Panjang. ya Parung Panjang. Ya buat apa juga lu flexing begitu kan, kayak kurang penting ya. Jadi ini sebetulnya dibilang Ini penting. berarti segmen elit dong ya harusnya yang pakai ini. Iya. Check-in pup gini. Tapi dia harus foto tainya nggak? Enggak untungnya. Nggak usah. Oh nggak usah ya. Untungnya nggak. Karena kan bukti dia udah berak dong. Cuman belum download aplikasinya gimana sih? Cuman kayaknya Bisa jadi pakai efek GPS kan kalau kayak gitu. Kalau dia nggak ada foto tainya, nggak mungkin dong foto, jadi jijik juga ngeliatin tai-tai orang ya kok. siapa tahu. Jenis-jenisnya. Ya berikutnya ada apa nih Lin? Handphone yang rilis nih kita nggak terlalu bahas panjang karena kita tidak dapat unitnya juga, tapi cuma dapat info dan tidak ada eventnya juga ya kalau gini-ginian ya. Karena ini handphone entry level ya. Yes, entry level pada mostly
akalinnya si vendor tuh ya emang diem, ya udah rilis aja, nggak usah ada woro-woro, kita rilis ya, soalnya nggak ada yang bisa diworo-woroin ya, namanya HP entry level kan ya speknya juga seadanya, pasti chip antar komputer juga mirip-mirip. Di minggu ini ada 3 yang benar-benar dirilis di Indonesia, ada Intel P65 itu HP gaming ibaratnya, yang ini mostly harganya 1 jutaan semua. Iya, nggak ada yang di atas 2 juta ini ya. Entry levelnya enggak kalau yang di seri ini, karena kalau misalnya yang Intel nih, Intel 45 kan memang udah terkenal sama HP-HP yang segmennya 1-2 juta doang ya kok. HP gaming ya oke lah ya, pada kayak HP Intel pada umumnya. Oppo A3X ini juga 1 jutaan juga, sama Vivo Y series. Nah Vivo Y series ini biasa Vivo kalau Y series gitu atau yang entry level dia emang jarang juga ngumumin sih. Ngeceknya juga bener-bener harus dari website nih, tiba-tiba nongol aja nih handphone. Nggak ada woro-woro. Sama kayak Apple kalau ngerilis beberapa itemnya juga ya yang kayaknya nggak potensial. Nggak ada yang wow iya. gitu. Juga bingung ngebanggain apa kan. Iya benar. Kan kadang ada kayak Intel ini kamera keduanya 0,08 megapiksel yang kayak 0,08. Iya. Yang kayak mungkin Yang penting ada aja itu. damping aja gitu ya kayaknya, yang penting ada aja mungkin ya. Jadi yang kayak ya udah apa yang mau dibanggain gitu. Tapi kata Aldo handphone Intel itu sorry Niko, dibuang aja Niko, sorry Niko, sensor ya Niko, sensornya Nik. Kata Aldo aja, kata Aldo. Penasaran. Iya. Oke, ini yang terakhir nih, Samsung ngenalin monitor baru 3D tanpa harus pakai kacamata. Yes, kalau 3D kan ya biasa ada bayangnya pakai kacamata jadi kelihatan nonjol. Nah ini nggak usah. Nggak usah pakai kacamata yang biru merah itu ya kan? Nggak usah. Dulu kan ada di Dufan ya. kan Nonton gitu kan. Ice Age. Iya. Aku nangis loh nonton itu. Dah aneh, ketusuk mata lu. Kenapa lu nangis? Takut banget kok dulu. Kenapa takut? Soalnya dia ada ularnya gitu kan. Oh nangisnya bukan karena terharu, Bukan, nangisnya karena takut. Oh takut. Jadi itu masih bocah pertama kali nonton 3D. Terus ada kayak monyet, ada orang bersin kayak terus makan cacing, suapin makan cacing kan ada tuh scene-nya. Iya. Itu jijik banget. Nangis akhirnya di pinggiran, tapi karena saudaraku pada nonton jadi aku mau nggak mau bertahan selama pertunjukan itu. Oh ya ampun, nah itu sekarang kita nggak usah begitu penting lagi. sih. Iya ini nggak penting sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa masukin aja itu. Orang-orang mau tahu kok kalau cewek nggak penting itu apa kegiatannya. Tapi ini sebenarnya bukan fiturnya apa namanya, teknologinya seperti Apple Virtual Reality kali ya. Jadi dia tuh kayak ngikutin bola mata gitu. Terus dia tuh dia kayak bikin ilusi gitu kok. Yeah. Jadi kayak depth perception-nya jadi dapat jadi seolah dia kayak keluar gitu dari layar gitu. Objek itu keluar. Dia cuman begitu. Simpelnya gitu ya. Rahasianya katanya gitu. Dia ada pakai light apanya gitu. Tapi ilusinya dari langit senja dunia sana nggak? Tahu nggak itu? Enggak. Kayaknya nggak masuk kita dia. Oh ya jauh ya. Kita usianya agak Ghost at School, nggak tahu Ghost at School? Nggak tahu. Shit. Aku nontonnya Nickelodeon. Nickelodeon. Anak orang kaya beda. Ada Ghost at School, tolong masukin Niko ya. Ilusi dari langit senja di dunia sana. Nggak tahu Itu film kartun. Iya kartun. Nggak tahu loh aku. Ya kurang lebih itulah. Kurang jauh deh kayaknya. Enggak, kita kejauhan umurnya coy. Oh nih sorry. Namanya light field display. Ini yang ini baca teknisnya aja ya. Jadi kayak ada lensa lentikularnya gitu, nama spesifik lensanya. Jadi kayak bikin ilusi gitu kok, seolah ada pergerakan mata. Jadi dia bikin mata kanan mata kirinya tuh pas ngelihat ke layar dia seolah kayak keluar gitu, nongol dari layar gitu tanpa bantuan harus kacamata. Nah kalau misalnya orang matanya juling? Nggak tahu juga ya. Soalnya gue juga nggak tahu juga tuh, karena kan Apple Virtual Reality kan juga ngikutin bola mata kan. Gue juga nggak tahu sih. Yang jelas ya ini bukan buat bunglon ya berarti ya, karena bunglon kan matanya gitu. Ya siap, ngapain bunglon main gitu. komputer juga kok. Kok bayangin aja bunglon main komputer juga aneh kok. Nah, yang penting kan ilusinya dari langit dunia senja sana. Iya. Ilusi. Terus lanjut. Ya ini udah selesai, udah nggak ada lagi beritanya, udah habis. Ya dikit aja hari ini mah. Iya. Kebanyakan game ya, karena kita nggak bahas karena kebanyakan game gadget tuh yang nggak terlalu banyak sebenarnya. Detailnya pasti dibahas juga sih, game kayak dari Ubisoft juga. Soalnya ada keluarin hardware kayak Nvidia, kayak gitu-gitu tuh. Yang hardware yang cheap dan game itu mostly cukup banyak dirilis. Kayak Black Wukong tuh kemarin rame di Indonesia, itu juga pasti udah dibahas sama ya pastilah itu. Kalau Black kita, Wukong, kalau Black Wukong kan ya sorry, si Will Smith yang jadi main kalau Black Wukong. Kebiasaan terus Black Wukong. Nanti Wukongnya ngomong WhatsApp motherfucker kalau kayak gitu. Pegang tape dia nggak pegang tongkat kalau Black Wukong. Ya segitu aja news kali ini. Kita juga akan ngerilis beberapa konten selain news juga, boleh dipantengin juga di Instagram kita dan di YouTube kita mostly uploadnya di short ya, karena kalau yang panjang-panjang masih belum ada waktu.
Dan karena kita nggak ada waktu, tolong jangan suruh kami tutup channel karena ya kan yang penting ada news dulu nih seputar gadget nih ya. Nanti kedepannya Iya, kita akan coba lebih rutinin dan lebih konsisten Semua lagi. feedback pasti diterima. Iya, kecuali Terus tutup aja. channel. Kecuali tutup channel itu. Karena itu saran yang agak tolol ya, kecuali lu investor lu baru bisa ngomong kayak gitu. Ya, kalau dia kasih duit ke kita terima kok. Iya, tutup nih gua kasih duit. Oke, Oke, siap. siap. Ya kalau gitu, nah, kasih duit. Oke, siap. Tutup. Ya, oke tutup kalau kayak gitu. Ya, itu segitu aja. Jangan lupa follow Instagram kita di @lazygadgets dan TikTok kayaknya belum, tapi akan ada kita bikin nanti soon. Dan jangan lupa subscribe juga, komen kalau misalkan menurut lu beritanya apa nih menarik atau mungkin kita ada yang salah ya silahkan dibenerin Atau ada aja. yang miss juga boleh. Ya boleh juga. Dan juga jangan lupa share juga ke teman-teman lu. Maaf kalau misalkan lemes. Saya syutingnya selalu malam, jadi kita energi udah habis, lagi habis healthy lifestyle kita habis olahraga. Ini. Udah, jangan so asik lu. Dah.